Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Kali ini kita kembali bersama di acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Khalida. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang mengenai informasi yang pastinya penting nih untuk kesehatan teman-teman, terutama kesehatan mental. Apa sih? Nah, kita akan membahas mengenai positive thinking. Sebagaimana kita tahu, agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang pastinya menuntun kita untuk selalu berpikiran positif. Tapi sebenarnya berpikiran positif itu bagaimana sih dalam Islam, dan dilihat dari sudut kesehatan itu seperti apa? Nah, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan kembali berbincang bersama Dr. Yana Khalida. Dan telah hadir di sini Dr. Yana Khalida. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa, Selamat datang, Dokter. alhamdulillah. Apa kabar nih, Dokter? Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti biasa ya, Dokter itu selalu menyebarkan vibe positif dan pastinya positive thinking selalu ya. Amin, insya Allah ya. Untuk kesehatan ya tentunya ya. Pastinya gitu ya. Gimana Dokter, aku mau tanya nih ya, pasti teman-teman semua juga mau tanya nih. Sebenarnya positive thinking dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis itu apa sih gitu? Apa sih yang dimaksud dengan positive thinking? Thinking itu sendiri ya, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang kita sekarang ngebahas tentang positive thinking ya. Jadi positive thinking itu apa sih sebenarnya? Positive thinking itu adalah konsep cara berpikir ya saya. Dimana konsep cara berpikir ini berpikir berupa hal yang benar, hal yang besar, hal yang wajar, hal yang membangun, dan terutama hal yang optimis. Ya, jadi yang namanya positive thinking itu seperti itu semuanya. Nah, otomatis pada saat pikiran kita atau konsep berpikir kita itu optimis, otomatis yang dipikirkan hanyalah tadi, satu, pikiran yang baik, dua, pikiran yang benar, tiga, pikiran yang wajar, pikiran yang membangun, dan pantang menyerah. Nah, optimis itu ya. Nah, jadi itu konsep dasar yang disebut dengan positive thinking itu sendiri, Sasa. Nah, terus konsep yang tadi itu apa sih manfaatnya bagi kesehatan, Dokter? Ya, sebenarnya manfaatnya luar biasa sekali. Ada manfaat kesehatan secara lahiriah atau zohir, ada juga kesehatan secara batiniah. Ya, itu dua fungsi utama dari positive thinking itu sendiri, Sasa. Dan ternyata itu sangat berpengaruh dari definisi di dalam Islam itu sendiri. Positive thinking itu. Jadi yang definisi dalam Islam sendiri itu yang tadi ya, yang benar, besar, membangun, dan pastinya optimis. Itu pendekatan secara psikologi ya. Jadi kalau secara Islam itu yang namanya positive thinking adalah husnuzon. Coba. Jadi sekarang kan seringnya kita mendengar, membaca di Al-Quran maupun Al-Hadis yang namanya husnuzon kepada Allah. Jadi ternyata husnuzon itu adalah positive thinking. Dimana yang namanya husnuzon itu tidak hanya berprasangka baik kepada Allah saja, tetapi harus berprasangka baik juga kepada diri kita, orang lain, dan lingkungan. Otomatis dengan berprasangka baik itu ada hormon yang dikeluarkan oleh tubuh untuk tetap sehat, untuk tetap nyaman dan jauh dari penyakit, insya Allah. Dokter, kalau boleh tahu nih, hormon apa sih namanya tuh yang bisa mengeluarkan energi positifnya itu? Masya Allah, ya kemarin kita sekilas bahas ya minggu yang lalu, sekarang kita akan bahas lagi. Jadi apa sih yang berhubungan dengan positive thinking itu? Yaitu positive thinking itu berhubungan dengan happy hormone. Happy hormone, kemarin udah kita bahas ya. Bahas sekilas ya. Jadi happy hormone itu ternyata ada 4 nih, Yang pertama adalah happy hormonnya adalah dopamin. Kemudian yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin. Kemudian yang ketiga adalah endorfin. Dan yang terakhir adalah serotonin.
dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Yeah. Nah, itu adalah hormon-hormon yang pastinya bakal bahagia yang menyebarkan virus-virus positif ya. Betul. Untuk teman-teman di rumah pastinya. Betul. Dan itu ternyata mereka ada nama-nama sendiri itu, Sa. Oh, ada. Misalnya dopamin itu disebut depressant hormone. Depressant hormone. Jadi disebut dengan hormon hadiah. Oh, hormon hadiah. Hormon Keren hadiah. banget ya namanya hormon Keren hadiah. Ya? Gitu. Kemudian yang namanya oksitosin itu tuh, itu yang disebut the love hormone. Coba. Oh, iya. The love hormone. Jadi kita mencintai anak kita, pasangan kita, binatang-binatang peliharaan, betul, saling pelukan, berpelukan dengan cinta kasih, itu adalah akan keluar the love hormone itu sendiri yang disebut apa tadi? Oksitosin. Kemudian ini yang ketiga apa? Serotonin. Oh, itu keempat. Yang ketiga adalah endorfin dulu. Ya. Nah, endorfin itu adalah the calm hormone. Pada saat kita menerima suatu kejadian, pada saat kita ikhlas, pada saat kita pasrah dan memaafkan seseorang, itu ada hormon yang dikeluarkan adalah endorfin. Makanya disebut endorfin ini the calm hormone, membuat tubuh kita tenang, damai, dan rileks. Itu yang disebut the calm hormone. Yang ketiga ya saya. Yang ketiga. Dan sekarang yang keempat serotonin. Masya Allah. Serotonin ini luar biasa, disebut juga dengan the hope hormone. Jadi yang disebut dengan hormon harapan, hormon cita-cita, hormon doa, keinginan, semua ada di the hope hormone ini, serotonin, ya. Masya Allah ya, betul, Masya Allah, luar biasa. Berarti sekali. Dalam satu sikap dalam Islam, husnuzon itu melahirkan banyak sekali hormon-hormon positif ya dokter ya. Bukan cuma satu. Insya Allah, betul. Jadi dengan husnuzon ini kita berprasangka baik tuh, otomatis yang pertama prasangka baik, otomatis tadi ya berpositif thinking, dopamin keluar ya. Kemudian berprasangka baik dan kita mencintai orang-orang sesama muslim, oksitosin yang keluar ya. Kemudian yang ketiga tadi kita apa? Memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi kita atau apa. Kemudian ikhlas dengan kejadian yang terjadi. Itu adalah hormon apa? Endorfin. Dan terakhir tadi setiap hari, setiap saat kita pasti punya harapan. Setiap detik, setiap saat kita punya doa yang akan kita haturkan. Nah, itu berhubungan dengan the hope hormone tadi, insya Allah. Masya Allah sekali ya. Dan di sini itu saya mau nanya juga nih dokter. Boleh. Sebenarnya nih dalam Islam sejarahnya itu gimana ya? Siapa sih yang membumingkan positive thinking ini? Gitu. Masya Allah luar biasa ya. Sebenarnya sebenarnya yang pertama kali itu sebelum Masehi ya. Nabi kita yang pertama yang membumingkan positive thinking itu adalah Nabi Daud ternyata. Nabi Daud. Ya, itu kurang lebih 4.000 atau 500 sebelum Masehi. 4.500 sebelum Masehi. 400 sampai 500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu Nabi Daud, di mana pernyataan Nabi Daud itu mengatakan bahwa seseorang itu sehat dimulai dari isi pikirannya. Coba, Masya Allah ya. Jadi beliau itu Nabi Daud alaihissalam itu mengatakan bahwa manusia sesungguhnya adalah apa yang ia pikirkan di dalam hatinya. Nah, jadi sebenarnya hati itu cerminan dari pikiran itu adalah cerminan dari tubuh, dari hati. Ya, tubuh itu cerminan dari hati. Nah, jadi semua itu cerminan dari hati. Nah, makanya Nabi Daud itu menyatakan bahwa pikiran itu berawal dari hati. Nah, hati itu apa sih sebenarnya? Kok selalu dibuming-bumingkan ya? Ternyata apapun itu, penyakit itu berawal dari hati. Kenapa? Karena di hadis riwayat Muslim dan Bukhari pun ya saya mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Iya. Betul? Betul. Di mana segumpal darah ini, pada saat segumpal darah ini baik, maka seluruh jasad baik. Oh, Masya Allah. Ya. Sebaliknya, pada saat segumpal darah ini buruk, maka jasad pun menjadi buruk. Apakah itu? Apa tadi? Hati. Kolbu, Masya Allah. Jadi di pendekatan kedokteran barat maupun kedokteran timur, kemudian pendekatan Islam, rata-rata penyakit itu berawal dari hati. Dan hati itu berawal dari darah tadi. Ya, betul kan? Pendekatan kedokteran barat nih, penyakit kolesterol, penyakit jantung koroner, diabetes, GOT atau asam urat, betul? Hiperlipidemi, obesitas, kegemukan, itu semua berhubungan dengan darah. Iya. Ya. Sebaliknya,
di pendekatan Islam mereka yang cemas, kemudian mereka marah, kemudian mereka yang ada ketakutan, itu berhubungan dengan darah yang ada di hati itu sendiri. Jadi luar biasa. Iya, luar biasa banget ya. Betul. Dan penting banget berarti menjaga hati kita untuk selalu bersih. Betul, selalu bersih dan menerima tadi empat dan tadi menerima empat tadi kejadian-kejadian dan hati kita tergantung dari pikiran kita juga. Ya, betul. Pikiran tergantung dari hati. Ya, pikiran tergantung dari hati. Nah, terus dokter sebenarnya nih mulai kapan sih seorang manusia itu harus mulai menanamkan positive thinking? Apakah dia dari bayi atau misalkan dia dari umur tertentu gitu? Kan sebagaimana kita tahu kalau anak bayi kan nggak ngerti apa-apa ya dokter ya. Nah, bagaimana sih mulai dari kapan harus diterapkan positive thinking itu? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Memang ini sangat berdampak sekali dalam kehidupan sedini mungkin ya. Jadi memang pada saat ibu-ibu nih, bunda sedang mengandung, terutama di semester pertama atau masuk semester pertama di 3 bulan pertama itu atau 16 minggu. Pada saat sudah ditiupkan ruh dan telinga serta jantung sudah terbentuk, maka usahakan kita menanamkan hal-hal yang baik kepada calon bayi ini sendiri ya. Karena mereka sudah mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh si ibu. Jadi kalau ibunya pemarah tuh, anaknya bisa jadi pemarah tuh. Berpengaruh ya. Betul, di beberapa penelitian. Jadi ibunya pencemas, itu masuk melalui darah, perasaan si anak qadarullah menjadi pencemas juga. Jadi betul-betul seorang ibu hamil itu harus bijak dalam berkata, bisa mengolah hatinya dan perasaan. Karena wanita hamil itu bukan wanita yang sakit kan, justru wanita yang hebat karena diberi amanah oleh Allah, maka amanahkan juga ucapan kita, pikiran ibu hamil kepada bayi ini yang baik. Itu harus kita tanamkan pikiran positif, harus tanamkan perasaan yang kuat itu di 1000 hari pertama. Kemudian kapan lagi pada saat kita menanamkan positif itu pada saat anak kita atau diri kita menjelang tidur dan bangun tidur juga seperti itu. Terutama ada cerita nih ya di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah meminta sahabatnya untuk mengikuti seseorang ke rumahnya. Hai fulan, silahkan kau ikuti dia. Mengapa aku harus mengikutinya? Katanya gitu. Lakukan saja. Perhatikan setiap malam apa yang ia kerjakan. Karena dia adalah calon surga, katanya gitu. Kemudian sahabat Rasulullah ini terus memperhatikan seperti apa malamnya, seperti apa. Kemudian sudah berapa hari Rasulullah bertanya, apa yang kau perhatikan? Dia melakukan apa seperti manusia lain saja ya Rasul gitu ya. Dia tidur biasa dan kemudian sholat dulu, kemudian tidur dan lain-lain. Ada sesuatu yang belum kau perhatikan, wahai fulan gitu ya, kata Rasulullah. Ternyata setelah diperhatikan bahwa sahabat Rasul yang diikuti oleh sahabat-sahabatnya ini setiap malam itu dia selalu mengafirmasikan diri, selalu mensugestikan diri, selalu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti di hari itu pada saat menjelang tidur. Jadi Masya Allah, Sasa, pada saat kita memaafkan orang-orang untuk ikhlas, untuk menerima kejadian hari ini, pada saat menjelang tidur itu akan mengeluarkan hormon endorfin itu. Endorfin itu luar biasa kan? The calm hormone. Dan kita kenal endorfin itu sebagai painkiller. Iya. Ya, jadi kerjanya itu seperti 200 kali hebat daripada morfin. Jadi luar biasa. Dari zaman Rasulullah juga selain Nabi Daud, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa belajarlah memaafkan.
Ya, pada saat kita memaafkan, insya Allah dengan ikhlas, pasrah dan menerima, itu ada hormon yang dikeluarkan ternyata di pendekatan secara kedokteran baratnya. Masya Allah. Gitu, ya. Masya Allah, berarti dokter yang tadi saya tangkap bahwa afirmasi memaafkan seperti itu tuh bukan pendidikan dari Barat ya, sebenarnya dari Islam, dari zaman Rasulullah. Betul sekali, Masya insya Allah. Ya. Bahkan zaman Nabi Daud ya, bahkan dari zaman Al-Quran belum diturunkan, tapi sudah ada di kitabnya Nabi Daud ya. Masya Allah sekali ya. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa selalu memaafkan orang-orang yang hari itu menyakiti hati kita gitu ya, agar kita juga bisa menghasilkan hormon-hormon endorfin ya dokter ya. Hormon kesehatan tadi ya, bahagia ya, hormon happy hormon. Betul sekali. Nah selanjutnya di dokter, aku mau tanya, kalau sebenarnya dalam Islam sendiri ada nggak sih perintah untuk kita menjalankan positive thinking tadi? Iya, Masya Allah, ternyata Sasa, itu memang memang itu ada mereka yang lebih ahli ya. Tadi paling tidak sangat banyak sekali dalam Al-Quran, minimal sampai 32 surat di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk positive thinking, memerintahkan kita untuk yakin dengan ketetapan Allah, memerintahkan kita untuk tidak membunuh atau melemahkan diri kita, mengejek tubuh kita sendiri. Itu banyak sekali. Yang sangat berkesan pada kutipan kita saat ini yaitu di surat Al-Baqarah ya. Coba kita lihat juga ya di Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu di ayat 155 sampai 159, di mana di situ menyerangkan bahwa sungguh akan kami berikan cobaan berupa ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian jiwa yang kosong, kehilangan saudara, buah-buahan, bahkan diberikan kabar gembira kepada mereka orang yang sabar. Betul? Sabar itu artinya menerima kenyataan. Ya, luar biasa kan? Dan kita menerima kenyataan, menerima dengan lapang dada, ikhlas, maka tadi keluar lagi hormon endorfin. Coba, nah itu aja luar biasa dari satu ayat. Belum di ayat-ayat yang lainnya di Al-Quran itu luar biasa. Salah satunya juga ada di surat Yasin yang mengatakan bahwa janganlah kau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kan ya, seperti itu. Kemudian ada juga di Az-Zumar, kemudian juga ada di Al-Mu'min ya, mengatakan bahwa berdoalah padaku, berpikiranlah baik kepadaku, maka aku izinkan dan kabulkan doa. Ya, betul-betul kan? Jadi yang namanya positive thinking ini, husnuzon atau berprasangka baik itu terutama pada Allah. Ya, pada saat kita berprasangka baik pada Allah, insya Allah kita berprasangka baik juga pada diri. Karena ada beberapa hadis juga mengatakan bahwa jangan pernah kau mencela tubuhmu. Ya, misalnya tangan kita, maaf ya, misalnya tangan saya jelek nih, ada jamurnya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh mengatakan seperti itu. Ada beberapa hadis mengatakan, tapi cukuplah tanganku tidak sehat, kurang sehat, itu kan. Tapi tetap kata-kata positif yang dikeluarkan. Jelek dan sehat tuh. Mana yang positifnya kira-kira? Yang sehat dong. Yang sehat. Kalau jelek kan otomatis kita menghina ciptaan Allah, tidak bersyukur terhadap ciptaan Allah. Artinya tangan saya belum sehat. Nah, gitu. Jadi betul-betul kita harus husnuzon juga kepada diri kita. Pada saat kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, artinya ada kesempatan lain yang diberikan oleh Allah untuk agar kita lebih kuat lagi. Kemudian berprasangka baik atau positive thinking ini selain pada Allah dan pada diri, yaitu kepada orang lain. Jadi meyakini bahwa orang-orang sekitar kita ini adalah kiriman dari Allah. Meyakini bahwa apapun yang terjadi di lingkungan kita hanya menjalani. Karena Allah lah sutradaranya. Betul. Kita hanya menjalani skenario. Betul. Kadang orang-orang tidak menerima ujian dari Allah ini karena ujian Allah itu pasti datangnya mendadak. Betul. Dan tidak siap, akhirnya dia teriak, marah-marah, betul? Seperti itu. Akhirnya tergoncanglah emosi, tergoncanglah hati. Akhirnya hormon-hormon happy hormon itu hilang. Yang ada hormon-hormon stres, mempengaruhi kesehatannya. Tensinya jadi naik, jantungnya berdetak cepat karena daripada saat stres pertama keluar adrenalin, epinefrin, sering terus stres, tidak bersyukur dan lain-lain, merasa Allah mengujinya dengan terus dan bertubi-tubi, itu ada hormon kortisol yang
akan mencederai jantungnya gitu rasa. Jadi betul-betul ya kita harus ikhlas pasrah ya, dan meyakini Allah, meyakini diri kita, dan meyakini lingkungan kita bahwa ini adalah sudah Allah susun atau desain untuk diri kita sendiri. Iya, dan kita hanya yang menjalankan skenario-nya ya. Iya, betul. Kita memang sifat legowo itu memang harus kita bangun setiap hari ya, dokter betul, ya. Betul, insya Allah ya, sama-sama belajar ya. Kadang kan kita nggak sadar ya, bisa lagi di perjalanan tiba-tiba ada yang nyerempet, kerasanya seperti apa gitu. Tapi kalau positifnya kita mungkin dia kepepet nih, pengen kencing gitu ya, buang air kecil gitu, atau misalnya pas diserempet lagi ngantar istrinya mungkin kesakitan, kita positif thinking aja. Tapi mungkin kalau kita menginikan emosi kita pada saat itu, mungkin kita marah. Pada saat kita marah selama 5 menit itu akan menekan sistem imun kita selama 7 jam coba ke depan. 5 menit untuk 7 jam. Betul, ya. Itu berarti sangat fatal ya, walaupun kita mungkin ngerasanya marah 5 menit itu sebentar. Tapi ternyata efeknya efek luar biasa kepada imun sistem kita. Jadi mudah lelah, mudah capek, mudah terkena virus, mudah batuk pilek, mudah demam. Nah, itu jadinya berarti seperti itu. Berarti bisa dibilang juga dokter, antara semua itu benar-benar sangat terkait ya, dokter. Betul. Dengan emosi kita itu sangat berhubungan dengan darah kan tadi. Sedangkan darah itu akan mempengaruhi atau mengaliri semua sistem tubuh kita, termasuk imun sistem itu sendiri itu. Masya Allah sekali ya ilmu dari dokter ini. Ilmu Allah yang luar biasa ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya dokter, kita semua pengen tahu nih sebenarnya apa sih manfaatnya secara menyeluruh ya terhadap tubuh badan, dan terutama dalam sisi hadis dan Al-Quran. Oke, tadi sudah sekilas ya. Tadi dengan Al-Quran mungkin ada beberapa juga mengatakan manfaatnya itu sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena dia akan yang pertama otomatis dengan kita berpikiran yang positif, otomatis secara kesehatan lahiriah ya, berarti fisik ya, secara fisik itu kita lebih kuat otomatis ya tubuhnya ya. Kemudian lebih siaga terhadap apapun yang terjadi ya. Kemudian postur tubuh akan lebih baik. Postur tubuh juga berpengaruh ya. Tulang belakang itu mempengaruhi. Coba kalau kita ketakutan gini, kita pasti bungkuk ya. Kalau kita malu kita begini. Tapi kalau kita percaya diri kita bangun, bangkit tegap ya. Kemudian si paru-parunya terbuka lebar, itu sangat mempengaruhi juga untuk dari postur tubuh juga. Kemudian untuk imun sistem juga tadi, imun sistemnya meningkat. Kemudian ada beberapa penelitian pada saat penelitian wanita yang sudah menopause ya, wanita menopause yang berpikiran positif tuh ya, dengan yang tidak berpikiran positif, ternyata mereka yang berpikiran positif 30% meningkatkan 30% menurunkan angka kejadian meninggal di usia usia menopause. Menopause dini ya. Namanya menopause dini biasanya antara 40 sampai 55. Nah, gitunya. Makanya ada beberapa penelitian mengatakan bahwa tadi pada saat kita berpikiran positif dan wanita itu menopause, maka dia akan menurunkan angka kejadian kematian di usia segitu sampai 30%, Sa. Masya Allah. Jadi luar biasa dengan kita berpikiran positif itu ya, Masya Allah. Masya Allah sekali. Contohnya itu ya. Nah, dokter, terus boleh nggak sih kasih tips-tips nih sama kita kita semua, gimana sih keseharian membangun pikiran positif gitu? Apa sih rutinitas yang harus kita lakukan? Ya pastinya apa sih manfaat dari berpikiran positif itu? Ternyata tadi selain menurunkan angka kejadian meninggal, dia juga akan menurunkan penyakit-penyakit serius ya. Otomatis kita kan ingin ya tipsnya gimana gitu, ingin selalu sehat, kemudian ingin positif dan yakin bahwa apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Ya, yang pertama adalah itu tadi. Yang pertama, niatkan dalam hati. Ya, karena semuanya dimulai dari hati. Pada saat hati kita baik, hati kita positif, dia akan menghasilkan sebuah pikiran yang positif otomatis. Dari pikiran yang positif berulang terus menerus akan menghasilkan sebuah ucapannya otomatis jadi baik dan positif kan, Sa? Gitu ya. Sudah ucapan kita baik dan positif, saya berulang-ulang dia akan menghasilkan sebuah
action, tindakan, otomatis tindakan juga positif. Iya, Kayak tadi iya, kamu misalnya betul. berpikir saya kuat, saya mampu, otomatis tindakan tubuhnya juga bangkit dan bangun. Ya, sedangkan kalau kita bilang takut, pasti takut, nggak percaya diri, mundur, kan gitu ya. Otomatis actionnya atau tindakan tubuhnya juga adalah yang positif. Nah, dari tindakan yang berulang terus menerus akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Betul. Otomatis kebiasaannya jadi positif juga kan, jadi tambah membangun hal-hal yang baik. Dari kebiasaan yang berulang akan menghasilkan sebuah karakter. Karakter habit seseorang. Iya, betul. Nah, jadi tipsnya bagaimana? Tipsnya dimulai dari niat, dari hati dulu. Dari hati kemudian ke pikiran, ke ucapan dulu. Ke ucapan ya. Dari ucapan baru ke action, ke pikiran. Dari pikiran baru terus ke action. Dari hati ke pikiran, dari pikiran baru betul ke ucapan. Dari ucapan baru ke action, actionnya, tindakan. dari action ke kebiasaan, dari kebiasaan ke karakter. Ya, insya Allah kalau kita dimulai dari hati, diniatkan buat positif dan baik dan menerima apapun kejadian dengan ikhlas, pasrah, kemudian memaafkan, damai, insya Allah pikiran pun menjadi tenang. Ya, gitu. Pikiran tenang, ucapan pun jadi baik, kan? Ucapan menghasilkan sebuah tindakan juga baik yang positif. Dari tindakan berulang menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Iya, setuju ya, insya Allah ya. Masya Allah sekali ya. Jadi semuanya itu kita harus awali dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, insya Allah. Sekali dokter. Dokter, ada yang mau dokter sampaikan lagi nggak kepada teman-teman semua? Apalagi ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oh ya, mungkin tadi sedikit ya. Tadi kan baru ngebahas tentang kesehatan secara lahiriah ya. Nah, ternyata tadi ada pendekatan dalam psikoterapi Islam bahwa dengan positive thinking ini memanfaat untuk kesehatan batiniah lebih luar biasa ternyata. Lebih tinggi dibanding dengan secara lahiriah. Karena 93% penyakit fisik ya diakibatkan oleh hati dan pikiran. Jadi betul-betul harus diperbaiki tuh hatinya, betul-betul harus diperbaiki tuh pikirannya. Ya, salah satunya manfaat yang secara batiniah itu akan mengobati, bukan positive thinking ya, akan mengobati rasa putus asa. Kemudian apalagi akan sebagai penawar racun kebencian ternyata. Jadi kalau kita memaafkan kan otomatis benci jadi benar-benar cinta. Ya benar kan? Jadi kita mindsetnya harus diganti sudut pandang. Saya benci sama orang ini, lama-lama kita jadi benar-benar cinta. Ya. Kemudian yang ketiga apalagi ternyata pengobat rasa kegundahan, kecemasan. Itu enggak? Itu semua berawal dari hati, berawal dari darah tadi ya, gitu. Kemudian yang sudah ketiga, yang keempatnya menetralisir tadi, karena kita yang negatifnya diganti positif, otomatis menetralisir rasa atau emosi negatif itu sendiri. Jadi kalau terbesit pikiran negatif nih, misalnya saya takut, langsung kita putar ke 180 derajat. Positifnya apa kira-kira? Saya takut, saya berani. Iya, otomatis. Saya berani gitu kan. Jadi pada saat terpikir takut, saya harus berani. Saya harus bisa. Saya harus lancar, saya harus mudah kan gitu. Otomatis menetralisir tadi ya. Rasa negatif itu sendiri. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah kelima adalah akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Bahwa saya percaya diri, apapun yang terjadi saya pasrahkan kepada Allah. Saya berjalan di muka bumi ini semata-mata ibadah karena Allah. Itu semuanya kita harus husnuzon kepada Allah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini tadi mengobati stres ternyata. Betul. Kan setiap orang pasti ada stres ya. Ada stres yang normal disebut stres. Ada juga stres yang secara psikis atau fisik mempengaruhi hidupnya adalah distres namanya. Kalau stres yang normal ya biasa aja, misalnya kita mau meeting atau mau masuk kerja, masuk jam 7 misalnya, ini jam 7:05 ini masih di perempatan misalnya gitu. Oh ini stresnya masih normal ya. Gitu. Tapi stres yang berat itu, di stres itu betul-betul dia sampai tidak bisa tidur karena terlalu dipikirkan, insomnianya muncul, kemudian sampai hiperhidrosis itu tangan dingin, kayak basah gitu ya, keringetan gitu. Itu salah satu stres yang udah terganggu ya, yang di stres itu sendiri. Kemudian yang ketujuh apa lagi nih kira-kira?
yang kesehatan secara mental. Yang ketujuh adalah meningkatkan kreativitas otomatis ya. Kenapa meningkatkan kreativitas? Karena otak kanan ini menyimpan memori. Otak kanan ini menyimpan semua kenangan di masa lalu, baik yang terbaik maupun yang terburuk. Itu adalah otak kanan. Pada saat kita tertekan pikirannya, otomatis tertekanlah otak kanan, maka dia menjadi apatis, menjadi diam, nggak peduli, tidak ada kreasi. Pada saat kita sering berpikiran positif, otomatis meningkatkan kreativitas dari otak kanan itu sendiri, gitu. Itu secara mental. Itu baru 8, ternyata masih ada, baru 7, sekarang ada 3 lagi. Kemudian memupuk konsistensi atau istiqomah kita. Bahwa dengan husnuzon itu kita selalu istiqomah kepada Allah, yakin bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Melatih diri kita untuk selalu positive vibe. Melatih kita untuk husnuzon kepada Allah. Itu terus. Jadi istiqomah kita konsisten. Saya harus bisa, harus mampu seperti itu. Dan itu menguatkan diri, menjauhkan penyakit-penyakit mental. Dan yang kedua terakhir adalah merekatkan ukhuwah Islamiyah dan tadi meningkatkan kualitas mental sehat seseorang. Iya, insyaallah. Masya Allah sekali ya, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari berpikiran positif. Dan pikiran positif itu yang pasti pertama dimulai dari hati kita, hati kita yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Dari hati akan tercermin melalui pikiran kita, lalu kepada kata-kata kita, kepada action, lalu kepada kebiasaan yang akan membentuk karakter atau habit, dan pastinya akan menyebar ke seluruh keseharian kita dan melahirkan prestasi-prestasi baru ya pastinya. Insya Allah. Masya Allah sekali. Dan bisa disimpulkan juga ya dokter bahwa berpikiran positif itu merupakan suatu ikhtiar untuk menggapai ridho Allah ya. Insya Allah. Karena sesungguhnya kan berpikiran positif adalah ikhtiar untuk kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita, dan menjaga keseharian kita, bahkan tadi untuk istiqomah kepada Allah ya. Betul, selalu berpikiran positif itu ya, husnuzon kepada Allah. Siap, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya dan atas sharing ilmunya kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali Insyaallah di episode-episode selanjutnya di Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana Khalida, terutama di minggu kedua dan minggu keempat ya, setiap bulan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah selalu lancarkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak Rizda? Alhamdulillah.